mengapa ayat jurnal eliminasi harus dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian tiap kali akan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, bagaimana cara menentukan saldo kepentingan non-pengendalian awal periode. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan saldo kepentingan non-pengendalian akhir periode. Dan yang keempat, saldo akun anak perusahaan manakah yang harus selalu dieliminasi. Dan yang kelima, saldo akun induk perusahaan manakah yang harus selalu dieliminasi. Sekian. Ayat jurnal penghapusan hanya dicatat di kertas kerja konsolidasi, dan oleh karena itu tidak mengubah saldo yang tercatat di pembukuan perusahaan. Setiap kali laporan konsolidasi disiapkan, saldo yang dilaporkan di pembukuan perusahaan berfungsi sebagai titik awal. Dengan demikian, semua entry penghapusan yang diperlukan harus dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi setiap kali laporan konsolidasi disusun. Kemudian yang kedua, untuk akuisisi sebelum penerapan FASB 141R, saldo yang diberikan kepada pemegang saham non-pengendali pada awal periode didasarkan pada nilai buku dari aset bersih anak perusahaan pada tanggal tersebut dan dicatat di kertas kerja pada jurnal untuk menghilangkan saldo ekuitas pemegang saham awal anak perusahaan dan saldo akun investasi awal induk perusahaan. Untuk akuisisi setelah tanggal efektif FASB 141R, kepentingan non-pengendali pada suatu waktu sama dengan nilai wajarnya pada tanggal penggabungan disesuaikan dengan tanggal untuk bagian proporsionalnya dari pendapatan yang tidak didistribusikan anak perusahaan dan bagian kepentingan non-pengendali dari setiap penghapusan perbedaan pendekatan lain untuk menentukan kepentingan non-pengendali pada suatu titik waktu adalah dengan menambahkan perbedaan yang tersisa pada waktu itu ke ekuitas pemegang saham umum anak perusahaan dan mengalihkan hasilnya dengan kepentingan kepemilikan proporsional kepentingan non-pengendali di anak perusahaan. Selanjutnya yaitu bagian C. Dalam kertas kerja konsolidasi, saldo akhir yang ditetapkan ke bunga non-pengendali diperoleh dengan mengkredit bunga non-pengendali untuk saldo awal, seperti yang ditunjukkan dalam pertanyaan sebelumnya, dan kemudian menambahkan pendapatan yang diberikan ke kepentingan non-pengendali dalam laporan laba rugi konsolidasi dan mengurangi porsi pro rata dari dividen anak perusahaan diumumkan selama periode tersebut. Semua saldo akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan harus dieliminasi setiap kali laporan keuangan konsolidasi disusun. Piutang dan hutang antar perusahaan jika ada juga harus dieliminasi. Semua saldo akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan harus dieliminasi setiap kali laporan keuangan konsolidasian disusun. Piutang dan hutang antar perusahaan jika ada juga harus dieliminasi.